Beberapa waktu lalu, nama musisi Badai X Krispati sempat menjadi buah bibir masyarakat. Pasalnya, dirinya membuat pernyataan melarang lagu-lagu yang diciptakannya dibawakan oleh musisi atau penyanyi manapun tanpa izin. Bahkan dirinya juga melarang mantan grup bandnya Krispati dan mantan vokalis Semi Simorangkir untuk membawakan lagu ciptaannya. Musisi berusia 44 tahun ini juga mengaku sudah bertemu oleh kedua belah pihak tersebut untuk membahas perihal pelarangan lagu-lagunya. Lantas apa alasan Badai melarang lagu-lagunya dinyanyikan oleh musisi lain? Album saya sama KFC, ya, album masterpiece saya, karya terbaik saya, 1 September kemarin rilis dengan KFC Indonesia. Jadi saya mensupport lah kerja sama KFC dengan treble, artinya juga album saya kan juga ada di sini. Dan banyak banget kan, 70 juta lagu kan. Dan 70 juta lagu bisa dibilang kalau itu satu pencipta lagu berarti 70 juta komposer. Nah, berarti kan itu harapannya harapan baru lah untuk kita komposer. Ya, saya dari 2014 sangat bersuara kencang terhadap pelanggaran karya cipta. Bukannya apa-apa, tetapi saya mempelajari produk-produk hukum yang memang dipersiapkan oleh pemerintah. Artinya Undang-Undang Hak Cipta 28 2014, kemudian ada PP 56 2021, lalu ada beberapa peraturan pelaksana lain. Jadi kalau dibilang kekhawatiran pasti ada. Kenapa? Karena peraturan yang berubah-ubah, regulasi yang terus menjadi regulasi yang baru, pasti perlu penyesuaian. Dan di negara manapun masalah utamanya adalah sosialisasi, ya kan? Peraturan akan banyak, tapi sosialisasinya pasti akan memiliki atau membutuhkan waktu. Jadi kalau saya bilang khawatir, pasti ada kekhawatiran. Tapi saya masih optimis. Artinya pemerintah Indonesia cukup mau melihat ini sebagai kebutuhan. Jadi saya rasa masih ada harapan untuk musisi Indonesia, terutama untuk pencipta lagu. Oh iya, itu kan hak saya ya, sebagai pemilik tunggal. Lagu-lagu saya dibawakan oleh mereka. Ya, mau ditanggapi salah atau benar, itu adalah hak saya sebagai pemilik lagu. Kecuali itu bukan lagu saya ya, baru boleh berisik gitu. Tapi kalau itu lagu saya punya hak. Nah, direspon dengan baik atau tidak, itu soal belakangan. Artinya, ya kami udah bertemu dengan baik-baik segala macam, tapi tidak berarti perjuangan saya untuk melindungi karya cipta saya berhenti. Saya akan tetap berjuang karena masih banyak cara lain atau masih banyak jalan lain untuk melindungi karya-karya cipta. Jadi ya jalan aja terus. Oh enggak, mereka menanggapi protes saya dengan baik. Kalau tidak ditanggapi dengan baik kan pasti kan ada hal-hal lain lagi. Tapi kan kita udah ketemu, udah cukup ngobrol panjang lebar, ya kan? Sekali lagi saya tegaskan, saya punya hak mutlak, absolut, tidak bisa terbantahkan kalau saya mengucapkan atau memberikan pemikiran-pemikiran tentang itu. Tapi hasil penyelesaian dari diskusi kemarin seperti apa? Kalau versi saya sebagai pemilik lagu, hasilnya baik-baik saja. Tapi itu tadi yang saya bilang, mau hasilnya apapun tidak berarti seorang Badai akan berhenti untuk speak up, berbicara apapun, bukan hanya kepada pihak mereka tapi kepada siapapun yang melakukan penyelewengan atau pelanggaran terhadap. Saya memang sudah under publishing sejak sejak mendirikan Krispati, sudah ada publishing, dan saya anggota LMK, anggota Warna Musik Indonesia untuk performing rights. Kemudian dengan pihak Krispati juga pada saat itu sudah ada kontrak, ya, kerjasama, artinya mereka boleh membawakan lagu. Saya kontrak hanya berlaku 1 tahun, ya, dengan 20 lagu yang sudah saya izinkan. Kenapa nggak semua? Karena 20 lagu udah banyak kali bos, gitu ya, banyak banget gitu ya. Dan pembagiannya juga sistem prosentase. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya membutuhkan legalitas. Saya nggak mau cuma ngomong verbal doang, karena itu nggak bisa ada pertanggungjawaban. Jadi kalau Mas tanya perlindungan hukum, saya sudah selalu mencoba bahkan beraudiensi dengan banyak pemangku kebijakan untuk merevisi beberapa peraturan bersama dengan teman-teman musisi. Oh, kalau kemarin belum ada. Jadi kita kemarin cuma silaturahmi, saya kasih tahu motivasi saya apa, tujuan saya apa, dia juga memberitahukan pertimbangan pemikiran dia.
ya berlangsung baik-baik aja, nggak ada apapun gitu ya, karena kita saling mengutarakan aja apa yang kita mau, udah gitu aja. Kalau dibilang puas, belum lah ya, tapi ada kemajuan, ada. Cuma kalau saya bilang kenapa masih begini-begini aja, karena musisi itu tidak banyak di parlemen, tidak banyak duduk di regulator. Jadi bagaimana cara kita merubah kebijakan kalau nggak ada musisi yang terpanggil untuk ada dan berdiri untuk komposer dan seniman. Jadi ya harus banyak musisi-musisi yang berani untuk duduk di pemangku kebijakan. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk mencari keuntungan sendiri, tapi memperjuangkan apa yang menjadi suara daripada seniman dan penyanyi. Sempat diboikot oleh KPI dikarenakan kasus KDRT terhadap sang istri. Rupanya Rizky Bilar berencana untuk kembali ke layar kaca. Hal ini tentu menjadi salah satu perbincangan masyarakat tanah air, hingga membuat dirinya ingin pindah ke negara Sakura yakni Jepang. Kendati demikian, maraknya pemberitaan mengenai kasusnya tersebut, Rizky Bilar memutuskan untuk membubarkan orang-orang yang selama ini membantunya dalam pekerjaan. Lantas seperti apakah Rizky Bilar menanggapi tanggapan miring mengenai dirinya tersebut? Dan benarkah Rizky Bilar telah siap untuk kembali hadir di dunia hiburan yang membesarkan namanya? Keluarga saya semakin diperkuat. Tidak ada kami lebih kuat lagi dalam menghadapi hal apapun. Mudah-mudahan saya juga bisa semakin belajar, tidak hanya menjadi suami yang baik, namun juga menjadi ayah yang bisa menjadi tauladan bagi anak-anak saya. Ya, apapun kesalahan yang pernah saya lakukan, ya saya bilang apapun ya kesalahan yang saya lakukan gitu. Karena ya saya kan nggak sempurna, pasti ada kesalahan yang saya lakukan. Mudah-mudahan saya bisa belajar. Terus mudah-mudahan kami ini, orang tua ini, bisa menjadi orang tua yang menjadi contoh lah, bisa mendidik anak-anak kami sehingga menjadi anak-anak yang ada ini. Terus resolusi untuk dalam bidang karir, ya mudah-mudahan kalau memang Allah atau Tuhan masih mengizinkan, ya mudah-mudahan saya bisa kembali lagi ke layar kaca. Itu bukan sesuatu yang dipaksakan, karena kan setiap satu pintu tertutup ada sedang harus lain. Namun saya menjadikan pekerjaan layar kaca adalah pekerjaan sebagai hobi gitu, bukan untuk mencari duit. Karena kalau bisa keduanya kenapa enggak gitu, entertainer plus entrepreneur gitu. Ya mudah-mudahan lah apapun langkah yang saya jalankan bisa dipermudah. Iya, sebenarnya kemarin saya ada reshuffle karena kami ini kan belum ada produksi. Sebenarnya dengan saya off produksi, dengan saya tidak mengeluarkan apapun, saya mau mati Instagram. Ini membuktikan bahwa kembalinya kami, bersatu kembalinya kami, itu bukan karena cuan, bukan karena duit. Ini sebenarnya mematahkan omongan-omongan miring tentang kami yang bilang, wah ini pasti pernah cuan, pakai banyak duit, gitulah semacam. Karena saya tegaskan bahwa kalau seandainya kami kembali karena duit, saya udah banyakin konten dari kemarin. Saya udah buka Instagram saya, endorse saya berjalan kan, begitu saya buka Instagram, ini saya sengaja rehat, sengaja saya recovery untuk fokus lah dengan keluarga gitu. Jadi karena tidak adanya produksi, saya akhirnya memutuskan untuk mengistirahatkan anak-anak dulu. Jadi sampai tiba waktunya ketika kami udah siap kembali, udah siap untuk mengisi konten-konten kesalahan kami atau menghibur anda-anda yang kami akan tampil. Kemarin itu masih dalam proses RAB, dalam
namun ada revisi konsep yang menurut saya kurang cocok. Doain aja untuk rumah. Lar, Leslar Entertain tapi nanti begitu comeback bakal ada wajah-wajah baru atau mungkin ada beberapa wajah lama juga. Saya belum bisa memastikan. Ya, saya belum bisa memastikan seperti saya bilang tadi. Saya pengen rehat dulu gitu kan. Ya siapa tahu meskipun ada pergantian, kita dapatnya orang yang lebih baik lah daripada sebelumnya. Diganti bukan berarti tidak baik, diganti hanya mencari yang lebih baik. Jadi kira-kira berapa lama nih rehat sampai mau mulai konten lagi? Ditunggu aja. Ya pasti ini momen setahun. Momen yang saya persiapkan untuk anak. Ya mudah-mudahan apa yang kami berikan di setahun ulang tahun kami bisa menjadi momen yang tidak akan kami lupakan bagi saya dan menjadi sesuatu memori yang akan diingat juga buat anak saya nanti. Itu ada kado spesial. Sudah dipersiapkan. Kita lagi belum tahu insya Allah mudah-mudahan. Ya kalau dikasih ada kesempatan umroh, soalnya kan dari dulu saya pengen umroh tapi belum dikasih kesempatan lah. Kadang saya yang lagi nggak bisa waktunya, tapi mudah-mudahan kalau tiba waktunya dikasih jalannya bisa ke tanah suci. Kan ada rencana nambah? Kemarin saya tanya sama anak saya, El mau ada lagi ya? belum kan. Paling saya memang karena ada urusan, bukan karena untuk tinggal di sana. Itu kan dulu banget pas ketika saya lagi struggle saya pengen hidup. Tapi sekarang kan kondisinya saya sudah punya keluarga. Ya, lalu mata pencarian saya kan ada di sini, kerjaan saya di sini, usaha saya di sini. Jadi saya belum kepikiran sih untuk kesana. Tapi mudah-mudahan nanti siapa tahu kalau jadi ada kerjasama di sana kita bisa ya bukan stay tinggal tapi ya sesekali lah mungkin sana entah 6 bulan sekali atau setahun sekali. Tempat yang sangat asik, tempat yang sangat berkesan. Satu, mereka semua ada tempat wisata, pemandangan yang bagus, tempat perbelanjaan, pusat perbelanjaan yang menarik, sama warganya itu ramah-ramah. Terus belum lagi ini yang kita kan yang paling senang itu kuliner ya kalau keluar negeri ya. Dan di Jepang ini saya rasa lidah mereka tuh hampir sama dengan lidah kita seleranya. Jadi itu ngebuat saya nyaman. Di samping memang warganya luar biasa banget. Saya berkali-kali kagum dengan warga Jepang. Dan saya rasa warga Jepang itu ya tidak pernah jahat deh jarinya kayaknya. Tidak pernah ngata-ngatain orang lain, tidak pernah iri sama kehidupan orang lain, nggak pernah kepo. Tidak, ya kepo. Iya, dan tidak pernah kepo juga loh. Warga Jepang itu nggak pernah kepo. Justru dia nganggap bahwa ya udah urusan lo gitu, urusan lo. Gue punya urusan tersendiri yang mesti gue selesaikan. Daripada gue ngurusin lo tapi urusan gue nggak selesaikan, mending kita masing-masing aja. Dan satu lagi, ketika saya nanya tempat misalkan di mana ya tempat ini, dia bukan menunjukkan tapi dia mengantarkan saya gitu. Itu salah satu hal yang saya kagumi gitu. Etikanya, adabnya itu luar biasa ya. Mudah-mudahan ya saya juga melihatlah bahwa warga Indonesia itu sebenarnya ramah-ramah, supel sebenarnya. Cuma entah kenapa ketika di sosmed udah gak ramah lagi. Warga Indonesia tuh ramah-ramah, supel. Iya, kalau kalian tanya sama turis asing yang kesini pasti pada bilang ramah, warga Indonesia supel. Tapi entah kenapa jari mereka tuh gak ramah. Tepat pada tanggal 16 Desember lalu, penyanyi dangdut Dewi Persik baru saja berulang tahun. Di usianya yang ke-37 tahun, Dewi Persik mengaku tak mendapatkan kado spesial selain kata ucapan dan doa dari sang mantan suami. Ada yang berbeda dalam perubahan umurnya tahun ini.
ia menjalani momen bahagia ini tanpa pasangan hidup. Kendati demikian, rupanya mantan istri dari Aldi Taher ini memilih untuk memaknai pertambahan umurnya dengan penuh rasa syukur. Lantas adakah harapan dan doa untuk Dewi Persik di ulang tahunnya kali ini? Gak ada perayaan gimana-gimana, tetap sederhana aja. Bertambahnya usia ya disyukuri aja, alhamdulillah. Dikasih sehat. Kalau kemarin mungkin aku punya pendamping, kalau sekarang aku nggak punya pendamping. Tapi aku tetap disyukuri semuanya. Para mantan ngucapin nggak Mami? Para mantan ngucapin nggak? Ucapin. Semua ucapin. Aku ya terima kasih atas ucapannya. Sama-sama mudah-mudahan diberikan kebahagiaan. Gak ada kado spesial, gak punya pacar aku. Nyari suami Ami. Cari suami, aku cari suami. Hah? Aku nggak mau, pastinya semua jadi pembelajaran buat aku pribadi. Jadi mengalir aja, yang penting aku memberikan yang terbaik. Kalau misalkan kita flashback apa yang terjadi kemarin-kemarin, itu hidup aku tuh penuh dengan air mata, banyak ujian. Tapi Allah kan mungkin saat ini Allah lagi kasih karir aku bagus, tapi dalam hal cinta tidak. Tapi mungkin suatu saat nanti Allah akan memilih, kan nggak mungkin dua-duanya itu, namun Allah kasih ujian, mudah-mudahan aku bisa lulus itu aja. Karena manusia kan nggak mungkin dari ujian. Resolusi tahun depan gimana? Mungkin ada resolusi? Nggak ada harapan, biasa aja. Aku sudah terlalu banyak berharap tapi kecewa. Di balik Mas Rian itu, aku kan baru cerai ya Mas. Ibaratnya untuk menyembuhkan luka itu butuh waktu. Jadi kalau dia mau sabar, dia bisa dapetin aku. Aku bilang jangan dipaksa, biarin mengalir aja. Kalau memang dia kan kasih aku cincin. Kalau memang aku siap untuk menjalin hubungan, aku harus pakai. Tapi kalau belum ya perlu dimaklumi gitu. Karena aku tidak mau gagal untuk kesekian kali. Tapi Kapok sini menjalani nantinya rumah tangga baru. Untuk saat ini sih belum ada pikiran ke sana. Jadi kalau dibilang kapok itu karena nggak ada pikiran ke sana. Kalau memang Allah membuka hati aku, kan Allah tuh mau bolak-balikan hati ya. Jadi mungkin baru aku bisa siap. Kalau udah aku capai, cuma tinggal anak aja. Mudah-mudahan aku bisa punya suami yang soleh, yang bisa membuat aku yakin bahwa oh ini pantas buat bapak anakku.